Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini tanggal 17 Februari 2023 pukul 17:29. Kita akan bahas Inco Vale. Laporan keuangannya sudah keluar dini hari tadi di pukul 00.47 guys, waktu si Barca sama MU lagi tanding di Liga Malam Jumat. Luar biasa. Jadi beberapa hari lalu guys, sorry gue nggak upload video karena memang lagi liburan ke Sukabumi. Dan Sukabumi ini, kalau sebelumnya kan gue ke Bandung ya, Sukabumi juga salah satu tempat favorit gue karena di Sukabumi ya asri, kemudian dingin, sejuk ya. Jadi yang lu ada di Sukabumi ya, terutama wong-wong Sunda, salam kenal dan semoga sehat selalu. Nggak penting, balik lagi ke Inco dan Vale-nya ini. Di tahun 2020, ekuitasnya itu 2 juta dalam US dollar, ribuan US dollar. Tahun 2021 2,1 juta dalam ribuan US dollar. Di tahun 2023 ekuitasnya 2,3 juta dalam ribuan US dollar, karena memang laporan keuangannya dalam ribuan US dollar dan kursnya ini beda-beda guys. Di tahun 2020 14.044, tahun 2021 14.200, tahun 2022 15.500 di laporan keuangan terbaru menggunakan kurs seperti itu. Sehingga kalau lu lihat dari laba bersihnya, tahun 2020 1,1 triliun, tahun 2021 2,3 triliun, dan tahun 2022 3,1 triliun. Jadi kinerjanya meningkat. Dan kalau lu perhatikan rasio hutangnya pun Inco atau Vale ini cukup kecil. Nah, sebenarnya yang menarik dari Inco atau Vale ini adalah proyeknya guys. Jadi gini, si Vale ini kan lu udah tau lah ya, di berita juga udah banyak. Waktu bulan September itu ada penandatanganan PT dari China itu Tisco, kalau gua nggak salah, Tisco sama Sinhai apa Sinjai ya? Sinhai kalau nggak salah. Jadi Tisco sama Sinhai ini nanti akan membuat perusahaan joint venture di Singapura yang nantinya akan menguasai 50% saham dari BNSI, anak perusahaannya dari si Vale. Vale ini masih punya BNSI, Bahodopi Smelter Nikel Indonesia, atau kebalik gitu, BNSI, Bahodopi Nikel Smelter Indonesia. Nah, itu anak perusahaannya. Nanti dia mengoperasikan pabrik pengolahan nikel dan nanti itu dimiliki 49% oleh si Vale. Kemudian 51% dari perusahaan patungan antara si Tisco sama Sinhai itu yang ada di Singapura. Rencananya begitu. Dan di laporan keuangan terbaru memang si BNSI ini masih dimiliki 99% oleh si Vale itu sendiri. Jadi itu sebenarnya yang menarik, tapi memang proyek itu nanti bisa kelar kira-kira tahun 2025. Dan memang beberapa hari lalu, di minggu ini kalau gue nggak salah, atau minggu lalu, itu udah peletakan batu pertamanya. Itu nanti proyek yang menggunakan dia proyek yang green energy, termasuk yang green energy. Nah, jadi begitu guys, yang menarik sebenarnya dari Vale itu, karena kan nanti yang dijual keluar bukan bahan mentah kan, udah diolah gitu sama si Vale-nya dan perusahaan patungannya itu. Jadi sebenarnya dalam jangka panjang menarik, sebenarnya menarik. Tapi ingat guys, perusahaan yang lagi banyak proyek biasanya laba bersihnya banyak yang ditahan. Makanya si direksinya Vale itu sendiri mengatakan bahwa dividennya nanti akan coba dievaluasi, dihitung. Ya gue nggak tahu ya apakah dividennya nanti akan banyak atau kecil ya. Tapi yang jelas di tahun 2020 dia membagikan 39% dividen payout ratio, ya ini dividen per share-nya 47. Dan di tahun 2021 enggak. Waktu itu IPS-nya masih 238, itu nggak membagikan dividen. Kemudian kita masih belum tahu nih di tahun 2022 akan membagikan dividen atau enggak. Nanti yang akan dibagikan di tahun 2023, biasanya pertengahan tahun. Pak, IPS-nya sendiri sudah 314, dia sudah mengantongi IPS 314 nih per saham. Jadi sebenarnya guys, kalau lu menanyakan ke gua apakah akan masuk Vale dan Inco, gua akan menjawab tidak. Kalau gue pribadi, ya, karena video ini kan memang gue buat untuk melihat dari sudut pandang gue pribadi. Gue nggak akan masuk untuk saat ini, paling tidak. Karena kenapa guys? Sahamnya mahal, simpel. Pertama gue hitung dari pernya Vale itu sudah di atas 20 kali
bahkan di atas 10 kali. Jadi gue nggak akan melihat perusahaan untuk sementara apabila pernya di atas 10 kali, bahkan bila di atas 20 kali. Ini biasanya kalau udah per di atas 20 kali, gue waktunya taking profit sebenarnya. Begitu. Itu yang pertama, dilihat dari per. Dari PBV-nya juga sebenarnya sih si siapa namanya Vale ini nggak mahal-mahal amat ya kalau dibandingkan dengan NICL, kalau dibandingkan dengan DKFT atau DKTF tuh yang nikel juga, kalau dibandingkan dengan Antam juga PBV-nya udah di atas 2. Jadi sebenarnya kalau dari indikator PBV, si Vale ini masih murah. Inco Vale ini masih di bawah dari yang lainnya. Kemudian dari potensi dividen. Nah, gue ngelihatnya biasanya dari itu, dari indikator PER, dari PBV sama dari dividen. Karena dia tidak membagikan dividen tahun 2021, maka kita anggap dia membagikan dividen payout yang sama seperti tahun 2020, yakni sebesar katakanlah 50% lah. 50% berarti kan nanti dari 314 sekitar 150. Apabila sekarang harga sahamnya adalah 6.700-an, ya masih mahal juga sebenarnya, ya kan? Lebih nggak nyampe 5%, malah di bawah 5%. Yang mana di tahun 2023 ini gue merasa bahwa agak menurun pemicunya. Di tahun 2022 kan yang bisa memicu IHSG terbang tinggi kan salah satunya adalah komoditas. Tahun 2023 banyak komoditas yang sudah tidak terlalu tinggi harganya, sehingga gue merasa bahwa IHSG di tahun 2023 itu akan sulit naik tinggi. Ya kalau naik tapi tinggi enggak sih, paling sideways aja. Gue merasanya seperti itu. Alhasil gue akan coba mencari perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen besar. Makanya gue nggak lepas seluruhnya perusahaan batubara. Gue memang sudah menjual sebagian perusahaan saham batubara, tapi nggak seluruhnya, karena gue masih bisa mendapatkan potensi cuan dari dividen di situ. Nah, sedangkan untuk Vale ini sendiri, dilihat dari PER-nya enggak, dari PBV-nya enggak, dari potensi dividen yield-nya juga tidak. Jadi kesimpulannya kalau bagi gue sendiri, gue nggak akan masuk ke Vale untuk saat ini. Tapi apabila si Vale terus turun, kan gini guys, sampai 2025 nanti, nikel ini sebenarnya gue merasa bahwa masa depannya masih cerah. Dan harga nikel itu menurut gue juga nggak akan balik sampai benar-benar ke titik terendah gitu, enggak. Sekarang pun masih di atas 20.000 US dollar per ton kan. Dia turun tapi tidak jatuh banget gitu loh, sama kayak CPO. CPO juga nggak jatuh banget kan, dia masih di harga 4.000 kalau gue nggak salah, atau 3.900. Ya mondar-mandir di situ aja udah 4 bulan yang lalu kan. Sama nikel juga, gue merasa juga harga nikel akan tetap tinggi, tapi tidak tinggi waktu tahun 2020 yang awal itu. Nah, makanya sebenarnya nikel masih menarik. Nah, tahun 2025 kita masih punya waktu 3 tahun untuk main-main di saham yang lain selain dari saham Inco atau Vale ini. Karena gue melihat dari 3 indikator itu aja, simple. Dari perusahaannya tidak ada masalah, rasio hutangnya aman. Ya memang dia ada beberapa kasus hukum lah, tapi nilainya nggak terlalu banyak lah, ada dengan Wana Arta, dan itu juga Vale yang ini kan yang minta kerugian sebenarnya kan. Kemudian ya nggak ada masalah lah, dari perusahaannya nggak ada masalah, ekuitasnya bertumbuh, rasio hutangnya kecil, untungnya juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman itu aja, sahamnya masih agak mahal sehingga gue perlu menunggu sampai si Vale itu turun. Nanti akan turun dengan sendirinya kalau sudah terlalu mahal. Nah, sementara sebelum gue masuk ke Vale, gue main ke saham-saham lain dahulu. Dan kita patut menunggu apa yang nanti akan terjadi di 2025 ketika pabriknya itu sudah selesai. Jadi paling itu aja guys kesimpulannya. Gue nggak akan masuk saham Vale ini dulu, karena gue masih akan coba mencari saham-saham yang lain. Ya kayak kemarin Breeze, gue bilang di video sebelumnya, ini tinggal tunggu aja, ternyata udah terbang kan. Breeze ya, gue nggak beli, tapi karena dia sudah terbang ya gue nggak ngejar. Gue masih akan coba cari saham lain. Jadi kita nggak usah FOMO, kita cari saham yang lain dulu gitu. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.